Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman SSI, peserta program peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Sifat Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita mulai, silahkan perwakilan dari mahasiswa untuk membacakan doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan perkuliahan, terlebih dahulu Bapak ingin cek kehadiran, ya. Nanda Hermawan, Hadir, Pak. Elena Agusti, Hadir, Pak. Muhammad Firmansyah. Hadir. Ya, baik. Dalam kesempatan ini, Bapak mengaku mata kuliah ekonomi publik, ya, yang akan membahas, ya, pada pertemuan ini terkait dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ya, dalam pembahasan atau dalam materi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini, ya, nanti diharapkan, ya, dalam perkuliahan ini, ya, mahasiswa dapat memahami konsep dasar otonomi daerah. Kemudian mahasiswa dapat memahami konsep desentralisasi fiskal. Ya, kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ya, mungkin Anda sudah sedikit banyaknya mengetahui terkait dengan otonomi daerah. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan apa itu otonomi daerah. Ya, otonomi daerah itu berasal dari dua kata, yaitu otonom dan daerah. Kata otonom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan nomos. Autos artinya sendiri, dan nomos itu artinya aturan. Jadi otonomi atau otonom itu adalah mengatur sendiri, ya, atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah itu adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian ini, otonomi daerah itu daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah. Ya, berkaitan dengan pengertian otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sekarang lebih jelas lagi, ya, bahwa dengan diberikan yang otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Ya, dari pengertian tadi, ya, Bapak ini bertanya, ya, apa sih alasan pemerintah Indonesia memberikan hak otonom kepada daerah? Ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan. Yang saya ketahui dari kenapa pemerintah itu memberikan hak otonom kepada daerah itu agar daerah tersebut itu khususnya masyarakat itu bisa berpartisipasi secara aktif, Pak, seperti itu. Ada lagi selain Nandar yang bisa memberikan jawaban yang berbeda?
Saya Pak. Selain dari itu, dari saya itu mempercepat pembangunan di daerah itu sendiri Pak. Yang lainnya masih ada? Saya Pak. Ya, kurang. Helena izin menjawab. Jadi tujuan dari pemerintah itu memilih daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah itu salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari masyarakat daerah tersebut sehingga hal tersebut ini bisa mengakibatkan stabilitas ekonomi yang cukup baik di daerah tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Saya Pak. Perkenalkan saya Syarifah ini. Selain dari Nader dan juga Firman, menurut saya bisa untuk mendorong kreativitas dan juga inovasi. Jadi pemerintah daerah itu bisa lebih mengembangkan kembali sumber daya yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Bagus ya jawabannya, kasih aplaus ya. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan itu merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah yaitu ingin meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, dengan pemerintah pusat memberikan kewenangan pada daerah, jadi diharapkan partisipasi masyarakat itu. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan pelayanan publik. Ya, karena daerah bisa mengatur yang urusan administrasinya, mengatur rumah tangganya, sehingga pelayanan publik itu lebih meningkat dibanding dengan dulu yang sentralisasi. Selanjutnya, tujuan dari otonomi daerah yaitu mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal, di tingkat daerah. Ya, karena daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan program, ya, sehingga pembangunan itu lebih sesuai dengan aspirasi. Ya, dari sini ya ada yang partisipasi yang meningkat sehingga berdampak pada program pembangunan. Ya, program-program pembangunannya lebih tepat sasaran. Ya, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini didasarkan pada asas otonomi daerah. Adapun asas otonomi daerah itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah asas desentralisasi. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi yaitu limpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana kewenangan ini memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Contoh dari pelaksanaan asas desentralisasi yaitu misalnya pemerintah kabupaten mendapat kewenangan atau diberi kewenangan untuk mengelola bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang lain. Kemudian asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Yang dimaksud dengan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah. Ya. Contoh dari asas dekonsentrasi yaitu Kementerian Agama. Ya. Kementerian Agama itu berada di daerah melaksanakan bidang keagamaan, tetapi bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Asas yang ketiga yaitu asas tugas pembangunan. Yang dimaksud dengan asas tugas pembangunan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam desentralisasi ini ada 3 aspek, ya. Ada desentralisasi politik, ada desentralisasi administrasi,
ada desentralisasi fiskal. Yang dimaksud dengan desentralisasi politik yaitu pemerintah bisa memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini dalam itu otonomi daerah. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi administrasi yaitu proses pendelegasian kekuasaan, tanggung jawab, dan otoritas dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Dalam hal ini berupa pemindahan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah bentuk desentralisasi administrasi. Kemudian daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya. Ya. Kemudian juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya adalah desentralisasi fiskal. Yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan keuangan ya kepada pemerintah daerah. Implikasi yang diharapkan adalah pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Ya, jadi ini dengan diberikannya kewenangan kepada daerah, jelas ya daerah membutuhkan pembiayaan. Karena membutuhkan pembiayaan, maka desentralisasi fiskal itu sangat penting guna pembiayaan pemerintahannya juga untuk pembiayaan pembangunan. Jadi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini sangat penting ya, karena daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dana sendiri itu membutuhkan biaya. Demikian ya pertemuan hari ini Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.